Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menit Belajar dimanapun Anda berada, insya Allah kita melalui channel ini kita akan belajar tentang gramatikal bahasa Arab atau yang biasa disebut dengan ilmu nahwi. Ya, kita akan belajar menggunakan kitab Matan Al-Ajurrumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Ya. Kita langsung saja kita bahas tentang anwa'ul kalami, ya, macam-macamnya kalam. Menurut kitab Al-Ajurumiyah, al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun murakkab yang mempunyai faidah dan yang menggunakan bahasa Arab, bil wad'i al-arabiyyati, ya, yang menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau kita melihat atau bertanya apa itu kalam, maka kalam itu ada dua makna. Yang pertama makna lughawi atau secara bahasa, kalam itu adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang paham, ya, bisa membuat orang yang kita ajak bicara itu paham, ya, baik itu berupa suara ataupun yang berupa non suara seperti tulisan ataupun isyarat ya. Tetapi dalam istilah nahwu itu kalam harus memenuhi 4 syarat. Kalam harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah kalam itu harus lafad. Harus lafad, kemudian harus murakkab, kemudian syarat yang ketiga harus mufid atau berfaedah. Syarat yang ketiga harus bil wad'i atau harus dengan bahasa Arab, ya. Maka kita bahas satu persatu apa itu lafad. Lafad di sini adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, ya. Jadi selain suara, ya, lafad itu adalah suara. Jadi yang selain suara tidak bisa dikatakan kalam, ya. Contohnya tulisan-tulisan yang ada di buku Matan Al-Ajurrumiyah ini, kalau tidak kita lafadzkan, kalau tidak kita baca, maka tidak bisa dinamakan kalam, ya. Nah, lafadznya atau suaranya itu harus mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contohnya seperti Muhammadun atau Ahmadu. Nah, Ahmadu itu jika diucapkan maka bisa menjadi salah satu syarat yang 4 untuk kalam. Karena Ahmad ini adalah merupakan satu kata yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, ya. Yang pertama adalah hurufnya hamzah, kemudian huruf ha, kemudian huruf mim, dan yang terakhir huruf dal. Maka Ahmad, kata Ahmad itu bisa kita gunakan untuk menyusun sebuah kalam dalam istilah nahwu. Syarat yang kedua yaitu murakkab. Ini ya, murakkab. Selain suaranya mengandung huruf hijaiyah, itu juga harus murakkab atau tersusun. Ya. Bagaimana maksudnya tersusun murakkab? Murakkab itu harus tersusun minimal 2 kata atau lebih. Contoh di sini kita bikin contoh Ahmadu musafirun. Musafirun. Nah, kalau kita mengucapkan Ahmadu musafirun, itu maka kita sudah menyusun 2 kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah kata Ahmad, kemudian yang kedua kata musafirun, ya. Ini Ahmad ini 1, kemudian musafirun 2, ya. Nah, murakkab itu minimal harus tersusun dari 2 kata ataupun lebih, boleh 3, boleh 4, boleh 5 dan seterusnya. Pokoknya harus minimal 2 kata. Kalau cuma 1 kata Ahmad saja, kita mengucapkan Ahmadu kemudian tidak mengucapkan kata yang lain, maka belum bisa dikatakan kalau Ahmadu itu adalah kalam. Baik.
Kemudian syarat yang ketiga ya, itu adalah al-mufidu. Al-mufidu nih, al-mufidu. Ya, pertama al-lafdu, lafad harus suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua al-murakkabu, harus tersusun dari minimal dua kata atau lebih. Ya. Kemudian yang ketiga al-mufidu, harus berfaidah. Apa maksud berfaidah? Berfaidah itu maksudnya orang yang kita ajak bicara itu tidak membutuhkan pernyataan yang lain. Ya. Contoh yang sudah kita buat adalah Ahmadu musafirun. Ahmad adalah seorang musafir atau seorang yang sedang bepergian. Maka sudah tidak ada pertanyaan lain. Lain halnya jika ya kita membuat satu kalimat dalam bahasa Arab tetapi kalimat tersebut masih membutuhkan pernyataan yang lain. Contoh, kita tulis contoh di sini. Idza hadara al-ustadzu. Idza hadara al-ustadzu ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah ya. Kata per katanya itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian di sini ada 3 kata ya, artinya lebih daripada 2 kata ya. Sudah murakkab 1, 2, idza 1, hadara 2, kemudian al-ustadzu 3 ya. Artinya dia lafaz juga lafaz, murakkab juga murakkab, tetapi syarat yang ketiga tidak terpenuhi di kalimat idza hadaral ustadzu, yaitu al-mufid. Karena orang yang kita ajak bicara akan bertanya-tanya. Idza hadaral ustadz itu artinya jika ustadz datang. Jika ustadz datang, terus apa yang akan dilakukan? Makanya masih butuh pernyataan yang lain. Contohnya idza hadaral ustadzu, jika ustadz datang, maka bada'a darsu misalnya. Maka pelajaran akan dimulai. Nah, makanya contoh yang di bawah ini idza hadaral ustadzu itu tidak bisa dinamakan kalam karena belum mufid atau syarat yang nomor 3 itu tidak terpenuhi. Baik. Kemudian yang keempat, syarat keempat adalah bil wad'i atau ucapan kita itu menggunakan bahasa Arab, bil wad'il arabi. Nah, Ahmadu musafirun ini juga merupakan bahasa Arab. Kemudian contoh yang lain, Muhammadun tolibun. Misalnya, Muhammad adalah seorang siswa. Itu juga merupakan bahasa Arab. Nah, berarti selain daripada kata bahasa Arab, ya, selain kalimat dalam bahasa Arab tidak bisa dinamakan kalam. Contoh, kita mengatakan Muhammad sedang pergi ke sekolah misalnya, tetapi itu adalah selain bahasa Arab, yaitu bahasa Indonesia, maka tidak bisa dinamakan kalam. Seperti itu ya. Saya ulangi lagi, kalam menurut ilmu nahwu itu harus memenuhi 4 syarat ya. Yaitu syarat pertama lafad, suara yang mengandung huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua murakkab, harus tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Yang syarat yang ketiga mufid, harus memahamkan ya, tidak boleh menyimpan teka-teki. Kemudian yang diluati atau dengan bahasa Arab ya, selain bahasa Arab tidak bisa dinamakan kalam. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Ikuti terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.